Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muslimah, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Jamsaren Surakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LPTK Umin Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan PPL tahap kedua di Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Jamsaren Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman halal. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ibu. Siap-siap, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Abu Rohnya, Aden Nurhanisa, Alif, Ardan, Dia Fayunisa, Aulia Ittisa, Mira Dina Zauja, Afeza, Ugo, Muhammad Ridwan, Intan Dina Sita, Muhammad Fadil, Nur Setiani, Fatia. Ada yang belum diakses? Mas Agus Salita, Agus Salita. Oke semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ulang materi yang lalu dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Makanan dan minuman yang halal. Masih ingat pengertian makanan minuman halal? Masih. Apa pengertiannya? Ya. Ya, makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi karena tidak ada dalil nas dalam Al-Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Ya. Oh, Mbak Intan. Ayat 168. Ya, 168. Bunyinya? Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Ya, ayatnya itu. Ya. Ayatnya banyak sekali. Ada yang dalam surat Al-Baqarah juga ada. Wa kulu mimma razaqakumullahu min halalan thayyiban. Itu juga bisa. Selanjutnya kita mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar di PPT dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat merumuskan akibat mengonsumsi makanan dan minuman halal dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui
metode diskusi, peserta didik tadi dapat menemukan golongan makanan dan minuman haram dengan benar. Dan terakhir, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menampilkan hasil analisis makanan dan minuman haram dengan benar. Ini tujuannya. Kemudian untuk penilaiannya, pertama nanti ada penilaian sikap. Sikap nanti yang akan dinilai adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian untuk penilaian nomor 2 adalah pengetahuan. Pengetahuannya nanti dengan tanya jawab, dengan lisan tanya jawab. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Keterampilannya nanti kalian berdiskusi. Nanti dalam diskusi itu akan kita nilai unjuk kerja kalian. Ini ya. Ya, udah paham? Selanjutnya kalian simak atau lihat gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, sebutkan contoh-contoh makanan dan minuman haram. Kalian tahu apa, Mbak? Komber, daging babi, ada yang nambahin? Siapa? Komber ada, daging babi, apa lagi? Ayam tiren, apa lagi? Yang curian, hasil curian itu haram nggak? Haram. Ya apa contohnya? Daging anjing ya, daging anjing. Besok hasil curian ini contohnya apa lagi? Apa saja? Makanan hasil curian itu haram nggak? Haram. Hasil korupsi haram. Itu haram. Kemudian kalian perhatikan video berikut ini. Bukan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang memiliki darah, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja menguras sebagian air di kumurnya itu Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukan teman yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita kasih. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa tahu. Dari tayangan video tadi sudah disimpulkan bahwa haram itu tidak hanya makanan saja. Berarti segala sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah haram. Kemudian ada yang bertanya atau ada yang bisa menjawab. Apa pengertian makanan dan minuman haram? Apa pengertian makanan dan minuman haram? Bisa jawab? Nah, ayo. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis, berarti jelas bahwa makanan tersebut haram. Yang bertanya atau menanggapi? Ya Pak Dil. Jadi tentang makanan dan haram ada di surah Al-Qadar ayat 12. Oh ya, dalilnya ada di surah apa? Tadi kan disampaikan. Karena
ada dalil dalam Al-Quran dulu kan Mas tadi, ya Mas Alif ya. Nah, kemudian dalilnya ada di surat apa? Saya bisa jawab? Ya, Mbak Dini. Tentang. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat Hurrimat alaikum Hurrimat alaikum maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi. Allah telah diharamkan atas kamu al-maitatu. Maitatu apa? Maitatu bangkai, hewan atau apa-apa yang sudah mati, bangkai. Maitatu wadamu darah, walahmul khinzir daging babi, walahmul khinzir. Terus apa lagi Mbak tadi? Ya, daging hewan yang disembelih karena tidak menyebut nama Allah atau disembelih selain menyebut nama Allah. Itu dalilnya. Ada lagi yang bertanya? Ya, apa Mas Puput? Apa saja jenis-jenis makanan dan minuman haram? Apa saja jenis-jenis makanan dan minuman yang haram? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini Mbak. Ya. Ya. Ini Wairi. Dibagi secara garis besar, jenis makanan itu haram itu dibagi menjadi dua, haram li dzatihi, yang kedua li ghairihi. Yang li dzatihi itu karena zatnya itu karena sudah haram, karena sesuai dari nas Al-Quran tadi disebutkan daging babi, kemudian darah, kemudian apalagi ada bangkai. Kemudian yang kedua li ghairihi itu faktor eksternal. Sebenarnya makanan tersebut halal karena bisa jadi bercampur dengan hal-hal yang haram, menjadikan makanan tersebut haram. Ada yang bertanya? Ya. Apa saja akibat mengkonsumsi? Ayo. Amal ibadah tidak akan diterima itu dari Allah. Bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol dan membahayakan kesehatan, membahayakan harga dan lain-lain. Ya, itu sebabnya itu akibat dari mengkonsumsi makanan. Selanjutnya kita mulai dengan berdiskusi. Itu sudah buat kelompok, itu buat kelompok nanti. Ini kelompok pertama namanya kelompok Aisyah, kelompok kedua namanya kelompok Fatimah, kelompok ketiga namanya kelompok Abu Bakar, keempat Umar bin Khattab. Silakan kalian nanti berdiskusi bersama kelompok masing-masing sesuai tugasnya. Tugas untuk kelompok 1 dan 2, diskusikan haramnya makanan dan minuman karena zatnya. Tadi kan makanan dibagi menjadi secara berbisa dibagi menjadi 2. Itu yang pertama, itu kelompok ini. Kelompok 3 dan 4 diskusikan keharaman makanan dan minuman karena faktor eksternal. Eksternal ini sama penggolongannya. Silakan berdiskusi. Harus kompak, harus harus kerjasama, harus sendiri-sendiri. Ibu menyampaikan LKPD-nya ini. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi.
belum? Sudah siap belum? Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah selesai? Sudah. Jelas sekarang kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Kelompok 1 kelompok Aisyah siapa? Berdiri. Situ berdiri semua. Dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Aisyah ingin mempresentasikan diskusi kami tentang makanan haram yang bergizi atau makanan yang haram karena dasar. Maksudnya hukum asal dari makanan atau minuman itu sendiri memang haram. Haram bentuk ini diantaranya 1. Daging babi. Seluruh makanan atau minuman, obat-obatan yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang digunakan sebagai campuran bentuk makanan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. 2. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung ataupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga dengan darah yang sudah membusuk dan dijadikan makanan dan dipergunakan. 3. Khamar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Khamar dapat dianalogikan dengan semua makanan atau minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misal narkoba dengan seluruh jenis macamnya, sebagaimana sabda Nabi yang artinya sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, dan Tirmidzi. Penggolongan makanan atau minuman darah ulil dan tinggi diantaranya adalah daging babi, khamar, saren, sate babi, minuman oplosan, opor ayam tiren, dan gulai kari. Demikian hasil diskusi dari kelompok Aisyah. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Fatimah ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang haramnya makanan yang digunakan mendadak atau haram jadi. Makanan yang diharamkan mendaknya maksudnya berasal dari makanan atau minuman itu sendiri yang haram. Haram bentuk ini diantaranya pertama daging babi. Seluruh makanan atau minuman obat-obatan yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang digunakan sebagai campuran untuk makanan, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Kedua, darah yang mengalir dari binatang atau manusia harus dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga dengan darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan. Ketiga, khamar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Khamar dapat dianalogikan dengan sama makanan atau minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan,
akan jiwa, moral, dan akidah, misalnya narkoba dengan seluruh jenis macamnya, sebagaimana sabda Nabi yang artinya sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Penggolongan makanan atau minuman haram ini diantaranya: pertama daging babi, kedua khamr, ketiga sarek, keempat sate babi, kelima opor ayam tiren, keenam gulai anjing. Sekian presentasi dari kelompok Fatimah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Bapak mau menyampaikan hasil diskusi makanan dan minuman yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi bisa berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan atau minuman tersebut. Haram tentu ini ada beberapa diantaranya. Satu, bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pembunuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 3 artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercacik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran surat Al-Maidah ayat 3. 2. Makanan halal yang bercampur najis seperti mentega, madu, susu, minyak, dan lain-lain yang kejatuhan tikus dan atau ledak. 3. Makanan atau minuman yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, menipu, merampok, hasil judi. Golongan makanan atau minuman haram di bawah ini: rendang hasil durian, sapi yang mati tergilas, tes kejatuhan tikus, opor ayam tiren. Demikian hasil diskusi dari kelompok Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Umar bin Khattab tentang makanan dan minuman haram faktor eksternal atau ghairi. Antaranya bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Quran surat Al-Maidah ayat 3 artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Semua makanan halal yang bercampur najis seperti mentega, madu, susu, minyak, dan lain-lain yang terjatuhan tikus atau ledak. 3. Makanan atau minuman yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim seperti mencuri, menipu, merampok, hasil judi, dan lain-lain. Berikut penggolongan makanan atau minuman haram ghairi, yaitu rendang hasil curian, sapi yang mati tergilas, dan tes kejatuhan tikus. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusinya sudah selesai. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan bahwa pengertian makanan atau minuman tersebut adalah setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syarak pasti akan memiliki dampak yang buruk. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syarak pasti ada berbeda dan akan mendapatkan pahala. Nah, berarti kalau makan atau mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, berarti akibatnya sangat
berakibat fatal. Dalam bentuk kesehatan, kemudian amal ibadahnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil makanan haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal naqiyah wa ma akalat sabu illa ma taqaytum. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, ataupun hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan hewan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Dalil minuman yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian jenis makanan dan minuman haram tadi sudah kalian diskusikan. Ada dua jenis, haram lidzatihi dan haram lighairihi. Haram lidzatihi diantaranya daging babi, darah, khamr, karena ada nas dalam Al-Quran yang mengharamkan jelas zatnya tersebut haram. Kemudian lighairihi karena faktor eksternal. Dalam di haram lighairihi ini maksudnya hukum asal makanan sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab. Sebabnya tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya, sebenarnya makanan tersebut halal, tetapi kecampuran najis menjadi haram. Kemudian makanan tersebut sebenarnya makanan halal, tetapi diperolehnya dengan cara yang haram. Contohnya dari hasil mencuri, dari merampok, hasil judi, dan lain sebagainya. Itu termasuk haram untuk dikonsumsi. Ya. Akibatnya banyak sekali akibat, diantaranya amal ibadahnya tidak akan diterima Allah. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras tadi. Kemudian memubazirkan harta, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan lain sebagainya. Itu akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran dengan PPT, dengan apa namanya, dengan video ini menarik? Diskusi menarik, menarik. Alhamdulillah sudah. Selanjutnya Ibu mau memberi tugas. Kalian hafalkan apa tadi, dalil tentang makanan dan minuman yang haram. Dihafalkan ya. Selanjutnya pembelajaran kita tutup sampai di sini. Disiapkan sebelum ditutup kita baca doa bersama-sama. Siap gerak, bukan salah, doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.